itu Junwoo menyalakan TV, siaran berita biasa tergantikan oleh siaran darurat, di mana seorang penyiar memberitakan kalau serangan zombie sedang terjadi. Sebelum melihat keluar jendela apartemennya, ponsel Junwoo menerima pesan darurat yang menghimbau agar semua warga tidak beraktivitas di luar rumah. Keadaan di luar pun sangat mengerikan, di mana para zombie sudah memenuhi jalan-jalan dan mengejar manusia yang panik berlarian tak tentu arah. Wilayah tersebut tampak kacau balau, kendaraan saling bertabrakan hingga memicu sebuah ledakan. Di saat ada gadis kecil berteriak memanggil ibunya, namun begitu si ibu mendekat, gadis itu justru menggigitnya. Junwoo mendengar suara gaduh dari luar ruangannya, yang membuktikan kalau kekacauan dan kekerasan juga sudah terjadi di dalam gedung apartemennya. Di saat ia membuka pintu, tetangganya, Sang-chul, tiba-tiba menerobos masuk dan memohon izin untuk berlindung, karena ruangannya telah diserang oleh kakaknya sendiri yang sudah berubah menjadi zombie. Junwoo pun berusaha mengusirnya, namun Sang-chul terus memohon sambil tetap menghalangi pintu agar tidak dibuka. Di saat Sang-chul berpura-pura hanya ingin menumpang kamar mandi, akhirnya Junwoo mengizinkannya, asalkan Sang-chul berjanji akan keluar setelah selesai. Sementara itu di TV, Junwoo mendengar berita kalau orang-orang yang terinfeksi sudah menyebar secara masif di kota tersebut, di mana gejala awalnya meliputi perilaku agresif dan pendarahan di mata, yang berujung pada kecenderungan untuk melakukan kanibalisme. Junwoo pun segera mengambil pisau dan mengarahkannya ke Sang-chul saat tetangganya itu keluar dari kamar mandi, apalagi setelah melihat luka di tangannya. Di saat Sang-chul bersumpah kalau ia tidak terinfeksi, tanpa diduga matanya berubah merah, disertai tubuhnya yang mulai kejang-kejang, hingga pembuluh darahnya menghitam. Secara agresif, Sang-chul pun menyerang Junwoo, yang berhasil melawan dan berusaha mendorongnya untuk keluar dari ruangannya. Setelah bersusah payah mengeluarkan Sang-chul, Junwoo akhirnya bisa sepenuhnya mengunci pintu. Kemudian melalui lubang intip yang ada di pintu, ia melihat zombie lain dengan tubuh gemuk yang sedang menyerang Sang-chul dan menyeretnya ke tempat lain. Genangan darah pun terlihat masuk dari bawah pintu Junwoo hingga menggenangi lantai ruangannya. Setelah Junwoo mengganjal pintu dengan kulkasnya, ia mencoba untuk menghubungi keluarganya, namun sinyal telepon terdeteksi melemah. Untungnya, ia mendapat pesan yang baru masuk dari ibunya, yang menginfokan kalau keluarganya masih aman, meski tidak bisa pulang secepatnya. Ibunya pun meminta Junwoo tetap di dalam dan bertahan, serta mengikuti himbauan darurat yang sudah diinfokan oleh pemerintah. Kemudian di TV, berita menyampaikan kalau warga harus memiliki persediaan makanan dan air untuk 2 bulan, yang membuat Junwoo menyesal, karena tadi tidak langsung belanja makanan. Ia pun mulai mengatur sisa makanannya yang ada di dapur, sambil memberi catatan agar dirinya harus bertahan dan menempelnya di foto keluarga. Keesokan paginya, seorang ilmuwan di TV menjelaskan kalau zombie tercipta akibat infeksi virus mutan yang mempengaruhi otak kanan manusia. Di saat Junwoo masih belum bisa melakukan panggilan telepon, ia melihat banyak orang di media sosial sedang mencari kabar keluarganya masing-masing, sambil membagikan alamat mereka dengan tagar hidup. Berharap mendapat pertolongan dengan cara tersebut, Junwoo pun ikutan memposting fotonya, sambil memegang pesan bertuliskan alamatnya, lalu menguploadnya dengan tagar bertulis, "Aku harus bertahan hidup." Di saat scrolling media sosialnya, ia menyaksikan seorang pria yang bergelantungan di luar balkon apartemen untuk mendapatkan sinyal dengan ponsel yang diperpanjang tongsis. Namun tanpa diduga, video tersebut berakhir manakala pria itu jatuh setelah tergelincir. Kemudian berita di TV mengupdate temuan baru, di mana orang yang terinfeksi tidak langsung menunjukkan gejala selama beberapa menit sebelum berubah menjadi zombie sepenuhnya. Tak beberapa lama, Junwoo mengoperasikan drone-nya untuk memeriksa ruangan lain di gedung apartemennya, dan mendapati kalau hampir semua lantai sudah terinfeksi. Namun di saat itu, ponselnya tanpa sengaja melakukan panggilan telepon ke ayahnya hingga baterainya habis, sehingga drone-nya harus kembali walau semua lantai belum diperiksa. Untuk mengalihkan pikiran, Junwoo mencoba bermain PUBG lagi, namun sayangnya internet pun juga ikutan mati. Pada malam hari, ia terbangun oleh suara alarm mobil yang terparkir di luar apartemen. Saat mengintip dari jendela, Junwoo melihat seorang polisi wanita menembaki rekan-rekannya yang sudah berubah menjadi zombie. Namun sayangnya, pelurunya habis dan saat sedang mengisi ulang, para zombie menyerbunya, lalu menggigitnya beberapa kali sebelum diseret ke tempat lain. Junwoo pun kemudian berteriak untuk mengalihkan perhatian mereka. Namun para zombie hanya teralih sebentar sebelum kembali menyerang si polisi. Tanpa diduga, zombie gemuk yang kemarin mulai menghantam pintunya hingga berhasil mendorong kulkas dan masuk ke ruangannya. Junwoo pun berusaha melawan, namun karena kekuatannya tidak imbang, ia lari ke balkon dan menaiki pagarnya.
Di saat si zombie mengejarnya, makhluk itu terjungkal dan jatuh ke bawah, sementara Junwoo ternyata masih bertahan di bawah pagar. Di posisi tersebut, ia menyaksikan segerombolan zombie termasuk si polisi tadi, yang kini sudah berubah sepenuhnya. Setelah kembali ke ruangannya, Junwoo mengunci pintu dengan menambah ganjalannya, dan kemudian kesal setelah mendapati kalau persediaan makanannya sudah berantakan. Pada tengah malam, ia kembali memposting rekaman videonya ke media sosial untuk mencurahkan amarahnya terhadap bencana ini. Kemudian di hari ke-7 sejak virus tersebut menyebar, Junwoo mulai menenggak minuman keras milik ayahnya, sambil menutupi jendela dengan kertas agar tidak terlihat dari luar. Berita di TV pun menjelaskan kalau infeksi zombie hanya menyebar melalui kontak darah, sehingga seseorang bisa aman selama terhindar dari gigitan makhluk tersebut. Para zombie memiliki kekuatan dan indera yang masih berfungsi, bahkan beberapa masih bisa mengingat aktivitas sebelum berubah, seperti membuka pintu atau dari kebiasaan lama mereka. Setelah melihat iklan makanan yang menggugah selera, Junwoo pun memakan persediaan terakhirnya, dan kemudian menyesal karena seharusnya ia tidak langsung menghabiskannya. Tanpa sengaja, ia menjatuhkan air minumnya, dan saat ingin mengisi ulang, Junwoo mendapati kalau air di apartemennya sudah mati, sehingga terpaksa meminum tumpahan tadi. Pada hari ke-10, Junwoo mengupload video lagi, untuk mengeluh tentang pesan darurat di TV, yang hanya menyuruh warga menunggu saja di rumah. Karena persediaan makanannya sudah habis, ia pun sangat ingin keluar, namun para zombie masih berkeliaran di area apartemennya. Junwoo kemudian teringat kalau ponselnya memiliki aplikasi radio untuk mendengar berita terkini. Namun sayangnya, radio tidak bisa berfungsi manakala semua earphone-nya bermodel tanpa kabel. Pada hari ke-15, saat Junwoo berjoget untuk menenangkan pikiran, tanpa diduga ia mendengar suara dan terkejut setelah melihat kalau keluarganya sudah pulang. Namun kebahagiaannya hanya sesaat, karena ia segera menyadari kalau itu hanyalah halusinasi, yang membuat kondisi kejiwaan Junwoo semakin tidak stabil. Ia pun jatuh ke lantai dalam keputusasaan mendalam, sampai sebuah pesan suara mengagetkannya. Kemudian suara ibunya terdengar samar, untuk menyuruhnya tetap menunggu di rumah, namun pesan tersebut terhenti manakala sinyal kembali menghilang. Dengan mencontoh pria kemarin yang ada di media sosial, Junwoo pun berdiri di balkon dengan sebuah tongsis, untuk mendengar sisa pesan ibunya, sementara zombie terlihat sedang mengawasinya. Tanpa diduga, pesan tersebut berhenti manakala terdengar suara zombie yang menyerang keluarganya, yang kemungkinan keluarganya sekarang sudah tiada. Kekesalan Junwoo pun akhirnya meledak, sehingga ia langsung menghancurkan semua barang yang ada di apartemennya. Namun karena pelampiasannya belum cukup tersalurkan, ia memutuskan keluar untuk memukuli zombie dengan sebuah tongkat sampai hancur. Di saat teriakannya memancing perhatian lebih banyak zombie, Junwoo melihat Sangchul yang sudah berubah sepenuhnya. Ia pun memaki dengan suara lantang ke arah zombie tersebut, namun sayangnya, teriakannya justru memancing gerombolan zombie lain untuk menyerangnya. Junwoo kemudian lari ke lift dan membuka pintunya, namun ternyata ada zombie yang keluar dari sana yang membuatnya langsung kabur ke arah lain. Setelah persembunyiannya berhasil mengelabui para zombie, ia pun bergegas untuk kembali ke dalam ruangannya. Namun di saat satu zombie buta muncul di dekatnya, Junwoo terpaksa bersembunyi lagi untuk sementara, sampai makhluk itu melewati dirinya. Begitu masuk dan mengunci pintu, para zombie yang mendengar suara tersebut pun langsung berkumpul di depan pintunya. Kemudian pada hari ke-20, Junwoo dikejutkan oleh suara ledakan, dan saat melihat ke jendela yang ada di posisi lain, ia melihat beberapa gedung sedang dibom. Mengira kalau semua gedung akan dibumi hanguskan, ia pun mengupload video terakhirnya, lalu naik ke atas kursi untuk mengakhiri hidup dengan caranya sendiri. Tanpa diduga, saat ia sudah kesulitan bernafas, tiba-tiba sinar laser muncul melalui jendela dan menyorot tulisan yang ada di dinding, yang mengisyaratkan agar Junwoo tidak melakukannya. Mengira kalau itu berasal dari tim penyelamat, Junwoo pun berjuang untuk lepas dari tali, lalu membaca kata yang disusun oleh sinar tersebut, yang bermakna agar Junwoo jangan menyerah. Namun saat memeriksa ke seberang apartemen, ia mengetahui kalau Yubin lah yang sudah menegurnya, menggunakan sinar laser dan juga teropongnya. Dengan menggunakan isyarat tangan, mereka pun sepakat melanjutkan komunikasi lagi pada jam 7 pagi. Kemudian dari dalam apartemen Yubin, terlihat barang-barangnya tertata rapi, dengan peralatan taktis yang terbilang cukup lengkap. Bahkan, ia sudah menyiapkan sebuah jebakan di depan pintu, dan terlihat kalau persediaan makanannya masih ada. Keesokan paginya, Junwoo terlambat bangun dan baru membuka jendela jam 11 siang. Namun untungnya Yubin tetap menunggu, sehingga keduanya bisa melanjutkan komunikasi. Melalui isyarat tangan dan tulisan di ponsel, keduanya pun saling bertukar nama, dan beberapa obrolan basa-basi. Namun tanpa diduga, Yubin mendengar suara aneh di belakangnya,
dan langsung memberi isyarat pada Junwoo agar keduanya bertemu lagi di jam 7 pagi. Setelah Yubin menyiapkan kapak, ia mendapati satu zombie yang terkena perangkapnya dan langsung mengambil kesempatan untuk menghabisi zombie tersebut. Pada malam harinya saat turun hujan, Junwoo dan Yubin menampung air dengan beberapa wadah yang ditempatkan di balkon. Yubin juga meletakkan tanamannya di luar, dan saat ia mengamati apartemen Junwoo, ia menyadari kalau lantai 8 tidak ada zombie yang berkeliaran. Kemudian di pagi hari pada jam 7, Junwoo bangun tepat waktu, namun tubuhnya terlihat lemas akibat kelaparan. Yubin yang memperhatikan hal itu, mencoba melemparkan tali ke balkon Junwoo menggunakan bola. Namun sayangnya, lemparan tersebut tidak cukup kuat. Junwoo pun menerbangkan drone sambil membawa tali, dan setelah tali terikat di kedua sisi, Yubin mengirimkan box berisi makanan beserta pesan agar Junwoo makan perlahan. Namun tanpa diduga, bola tadi diambil oleh seekor zombie berseragam pemadam yang langsung menarik talinya, hingga meja di apartemen Yubin terseret dan membuatnya pingsan terhantam. Si zombie pun mulai naik ke apartemen Yubin dengan tali tersebut, sehingga Junwoo menyerangnya dengan botol, namun lemparannya tidak ada yang mengenai sasaran. Ia pun segera memanfaatkan drone untuk menjatuhkan makhluk itu, walau hanya melukai pipinya. Kesal dengan benda terbang yang mengganggunya, si zombie akhirnya mulai melawan dengan terus berusaha menangkapnya, yang membuat Junwoo lebih berhati-hati dalam menerbangkannya. Namun di saat ada zombie lain yang ingin masuk ke ruangannya, konsentrasi Junwoo terganggu, sehingga drone-nya berhasil ditangkap oleh si zombie yang langsung dirusak. Sebelum si zombie naik ke balkon, untungnya Yubin sudah sadar dari pingsannya, dan segera memotong tangan zombie, hingga membuatnya terjatuh. Setelah memeriksa luka akibat benturannya tadi, ia melihat pesan Junwoo di ponsel yang tertulis agar Yubin tetap semangat. Beberapa waktu kemudian, Junwoo masih menahan laparnya, karena sisa makanan yang tinggal sedikit, sambil menguatkan diri agar bertahan demi keluarganya. Namun pada tengah malam dengan kaki dan pakaian tertutup, ia memutuskan keluar dan mendapati lorong apartemennya dipenuhi mayat, termasuk tubuh Sangchul. Junwoo pun mengambil kunci ruangan tetangganya itu, sambil bergerak perlahan agar tidak memancing kedatangan para zombie lain. Ia kemudian memasuki apartemen Sangchul untuk mengambil makanan yang tersisa di kulkas, lalu earphone yang ada kabelnya, jaket, dan juga HT. Saat penasaran dengan sesuatu yang ada di tempat tidur, Junwoo pun mengangkat selimutnya dan menemukan mayat perempuan. Tanpa diduga, kakaknya Sangchul yang sudah menjadi zombie muncul menyerangnya, sehingga Junwoo menggunakan mayat itu untuk menghindari gigitan, yang akhirnya berhasil keluar dari kamar. Namun saat zombie tersebut mengejarnya, Junwoo memperlambatnya dengan menurunkan sebuah gantungan dan kemudian kembali ke apartemennya dengan selamat. Setelah makan beberapa biskuit, ia memotong kabel earphone tadi untuk dijadikan antena radio, namun sayangnya tidak ada siaran apapun yang tertangkap. Junwoo kemudian mengirim tas ke Yubin dengan diisi HT dan sebagian makanan yang sebelumnya ia ambil dari kulkas tetangganya. Kini keduanya pun dapat berkomunikasi lebih banyak, dan terungkap kalau Yubin sebelumnya juga pernah berniat untuk mengakhiri hidup. Di saat makan siang, mereka memasak mie bersama-sama untuk menghilangkan rasa bosan yang tanpa terasa keduanya mengobrol hingga sore hari. Yubin pun kemudian menceritakan kalau dirinya fobia dengan ketinggian, karena sewaktu kecil dirinya pernah terjatuh. Tanpa diduga, suara gemuruh terdengar yang mereka kira sedang turun hujan, namun ternyata semua zombie di wilayah itu berlarian secara bersamaan ke dalam apartemen. Keduanya pun langsung berdiam diri di lantai. Namun sayangnya, Yubin tak sengaja menjatuhkan rak sehingga suara tersebut menarik perhatian para zombie. Di saat Yubin ketakutan karena ruangannya dikerumuni oleh banyak zombie, Junwoo tanpa diduga teringat kalau semua unit terhubung dengan telepon, sehingga ia sengaja menghubungi tetangga Yubin. Bunyi dering tersebut pun akhirnya membuat para zombie teralihkan dari ruangan Yubin, namun karena situasi semakin berbahaya, Yubin mengajak pindah ke apartemen Junwoo yang kosong di lantai 8. Di saat Junwoo ingin mematangkan rencana ini, tanpa diduga Yubin langsung melompat dari balkonnya menggunakan tali, yang membuat Junwoo langsung terkejut. Walau Yubin mendarat dengan selamat, namun para zombie langsung mengejarnya secara agresif, sehingga Yubin harus menghindar dan melawan menggunakan kapaknya. Ia pun memanfaatkan mobil yang terparkir untuk mengelabui para zombie, dan saat Yubin mendekati apartemen Junwoo, ia menemukan pistol polisi yang terjatuh kemarin. Tanpa diduga, aksinya terhenti oleh salah satu zombie, namun sewaktu ingin digigit, Junwoo muncul dan memukul zombie tersebut dengan tongkatnya. Kemudian mereka pun bekerja sama untuk melawan para zombie, sambil perlahan bergerak menuju ke dalam apartemen. Setelah berhasil masuk, keduanya menutup pintu dan langsung menggunakan lift sebelum zombie menghancurkan pintu depan. Sesampainya di lantai 8, mereka kemudian mencari ruangan apartemen yang tidak terkunci, namun tanpa diduga,
suara gaduh membuat para zombie akhirnya muncul. Yubin pun ditugaskan untuk mencari ruangan tersebut, sementara Junwoo memperlambat para zombie dengan menggunakan pagar besi. Untungnya di saat itu, sebuah pintu terbuka dengan diiringi keluarnya seorang pria bermasker, yang langsung memaksa Yubin masuk ke ruangannya. Pria itu kemudian melempar granat asap ke arah para zombie, yang akhirnya membuat Junwoo bisa kabur dan masuk ke dalam apartemennya. Setelah pria misterius itu mengunci pintunya, Yubin mengaku curiga karena seharusnya lantai ini kosong. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, pria itu mempersilahkan keduanya untuk mengisi perutnya dulu, sambil menginfokan kalau di radio tim penyelamat akan datang. Mendengar info tersebut, Yubin dan Junwoo pun sangat lega. Namun tanpa diduga, Junwoo pingsan karena ternyata pria itu sudah memasukkan obat penenang ke dalam air minum. Sementara Yubin yang hanya meminum sedikit air karena sudah curiga, hanya mengalami pusing di kepalanya, namun tubuhnya sulit untuk bergerak. Pria itu pun kemudian mengikat kedua tangan Yubin dan menyeretnya ke sebuah kamar, yang ternyata berisi istrinya yang sudah menjadi zombie. Sementara di dinding kamar tersebut, terlihat bercak darah yang mengungkapkan kalau si zombie sudah memangsa semua tetangganya. Kemudian dengan mengulurkan tali dari luar, pria itu melepas istrinya sambil berkata, kalau dirinya hanya ingin si istri tetap bertahan hidup. Junwoo yang akhirnya bangun dari pingsannya, langsung mengarahkan pistol ke pria itu agar mengeluarkan Yubin. Namun pria itu menolak sambil membiarkan talinya. Hal itu pun membuat Junwoo refleks untuk menahan tali tersebut, sementara si pria ke dapur untuk mengambil pisau. Di dalam kamar, Yubin terlihat bersusah payah menghindari gigitan zombie yang sangat agresif, hingga membuat tali yang ditahan oleh Junwoo terlepas. Junwoo yang ingin masuk ke kamar, langsung dijauhkan, namun sewaktu suara gaduh di dalam berhenti, mereka pun saling menatap penuh kebingungan. Namun saat pria itu akhirnya membuka pintu, Yubin mendorong si zombie ke arah suaminya yang tak sempat untuk menghindar. Zombie itu pun langsung menggigit suaminya, yang tanpa diduga, si pria tidak melawan, dan sebelum berubah, Yubin langsung menembak keduanya sampai tewas. Suara tembakan pun menarik perhatian gerombolan zombie di wilayah tersebut, yang langsung masuk untuk menyerbu apartemen. Yubin kemudian memberikan senjata kepada Junwoo, dan memintanya agar mengakhiri semuanya, karena tidak ada lagi kesempatan untuk keduanya menyelamatkan diri dari serbuan. Di saat Junwoo ingin menarik pelatuk, tanpa diduga suara gemuruh helikopter terdengar, di mana pemerintah sudah memulai misi penyelamatan. Memilih bertahan hidup, keduanya pun melempar granat asap lagi di lorong apartemen, demi melewati gerombolan zombie untuk menuju ke tangga darurat. Namun sayangnya, gerombolan zombie dalam jumlah besar tetap mengejar dan berhasil menangkap Yubin, yang kemudian melawan dengan kapaknya. Junwoo pun langsung menggunakan sepeda untuk menghalangi para zombie, yang akhirnya membuat Yubin bisa menghindar. Kemudian ia dipaksa untuk naik ke atap terlebih dahulu, sementara Junwoo memutuskan untuk menahan para zombie. Sesampainya di atap, tanpa diduga Yubin tidak melihat konvoi helikopter lagi, sementara Junwoo yang berhasil kabur, segera menyusul Yubin sebelum mengganjal pintunya dengan tangga. Di saat keduanya sadar kalau helikopter penyelamat sudah tidak terlihat, Junwoo berteriak meminta tolong dengan penuh keputusasaan. Tanpa diduga, gerombolan zombie berhasil mendobrak pintu, sehingga Junwoo pun langsung menembak mereka dengan pistol. Namun sayang pelurunya habis. Untungnya saat keduanya terpojok, sebuah helikopter muncul, dan tim di dalamnya segera menembaki para zombie, sehingga Junwoo dan Yubin bisa naik ke helikopter dengan selamat. Di saat berada di ketinggian, ponsel Junwoo kembali mendapat sinyal dan pesan masuk dari keluarganya, yang berisi kabar kalau keluarganya juga berhasil diangkut oleh tim penyelamat. Sambil memandangi kotanya dari helikopter, Junwoo mengingat tentang postingan para penyintas di media sosial yang meminta untuk diselamatkan, dan karena postingan itulah, tim penyelamat bisa melakukan penjemputan. Terima kasih sudah